Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Sampurasun. Bapak Ibu guru sekolah SMP IT Cendikia yang saya banggakan, masih muda-muda semuanya ya. Saya berbahagia bisa hadir di sini. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah swasta yang banyak diminati oleh masyarakat karena mempunyai program unggulan. Kemudian menjadi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Purwakarta. Sekolah swasta ya. Satu itu adalah ini, sekolah ini ya yang terpilih. Jadi saya yang pertama ucapin selamat mendapatkan kepercayaan menjadi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Purwakarta. Saya berharap bahwa sekolah-sekolah di Purwakarta itu terus bertransformasi menuju ke arah yang lebih baik. Kementerian mempunyai kebijakan dilaksanakan, yayasan mempunyai kebijakan dilaksanakan. Apa yang diinginkan oleh kementerian tentu untuk sekolah swasta itu bukan sesuatu yang susah. Kurikulum Merdeka itu buat sekolah-sekolah swasta itu udah biasa. Karena sekolahnya sudah mampu mengembangkan kurikulum di tingkat yayasan dan di tingkat satuan pendidikan. Yayasan sudah mampu membuat kurikulum sendiri, membuat model pembelajaran sendiri. Oleh karena itu, sekarang kan banyak sekolah-sekolah swasta yang kemudian menjadi tren di masyarakat. Bahkan mungkin kalau bisa disebutkan, kelas menengah itu sekarang kebanyakan memasukkan anak-anaknya masuk ke sekolah-sekolah swasta. Nah, ini adalah potensi, ini adalah kesempatan, dan ini adalah tantangan. Saya berharap bahwa sekolah-sekolah swasta ini mampu menjawab kepercayaan masyarakat itu dengan fakta. Bukan karena citra yang dibangun, tapi karena citra itu berkembang, muncul di masyarakat karena faktanya memang seperti itu. Nah, ini tantangan-tantangannya. Jadi nanti jangan sampai terkejar oleh sekolah negeri. Oh, kan Pak Purwanto itu sekolah-sekolah negeri. Bagi saya tidak ada ruginya berlomba di dalam kebaikan. Saya di sekolah negeri juga sama, menyampaikan bahwa Anda tidak boleh ketinggalan dari sekolah swasta. Dan di sekolah swasta saya sampaikan Anda tidak boleh terkejar oleh sekolah-sekolah negeri. Karena apa? Hari ini sekolah-sekolah negeri sudah bertransformasi. Barusan di SMP 3 udah ada kelas IT, udah ada kelas bilingual, udah ada kelas tahfidz. Karena apa? Terus saya dorong, saya kasih tugas ini. Kita sekolah-sekolah negeri tidak boleh sebagai sekolah pemerintah tidak boleh menciptakan diskriminasi. Karena apa? Masyarakat menuntut apa? Yang uangnya banyak bisa sekolah di sini, bayar, anaknya pintar ngaji. Yang nggak punya uang sekolah di negeri, kemudian nggak belajar ngaji sekolahnya. Mending kalau yang masih pulang sekolah dia masih ngaji. Kalau nggak SMP itu udah susah ngaji, Pak. Nah, ini problem. Ini yang harus dijawab oleh negara, ini yang harus dijawab oleh pemerintah. Oleh karena itu saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab terhadap sekolah-sekolah negara, sekolah-sekolah negeri yang harus menyiapkan anak-anak agar tidak tertinggal jauh dengan lulusan-lulusan sekolah IT, sekolah IT, sekolah swasta itu. Nah, ini saya terus dorong di sekolah-sekolah negeri. Dan di sekolah-sekolah swasta harus terus berkembang karena Anda itu lebih memungkinkan, lebih mudah. Saya yakin Bu Rini itu akan mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda ketika memimpin sekolah swasta dan memimpin sekolah negeri. Karena ada perbedaan culture, ada perbedaan
input, ada perbedaan psikologi gitu antara sekolah swasta dan negeri. Nah, jadi yang mimpin sekolah negeri seperti BUR ini jadi sekolah penggerak, nggak aneh, karena bisa lari kenceng. Nanti dilihat ini kita visinya mau kemana, visi yayasannya mau seperti apa, visinya apa, kelemahannya apa nih kita gitu. Karena tidak sedikit juga sekolah-sekolah swasta yang kemudian ditinggalkan. Nah, sekolah ini harus tetap sustainable, terus progresif, maju dan banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mempertahankan itu gampang tidak gampang, karena memerlukan komitmen bersama-sama gitu. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa sekolah ini harus bisa sedemikian rupa mempunyai visi kepemimpinan ke depan, tata kelolanya yang baik, dan bagaimana memberikan layanan pembelajaran yang baik kepada anak-anak. Hal-hal yang standar dari pemerintah itu laksanakan di sini, karena itu akan kelihatan nanti. Anda bilang A, B, C, D, apa. Jadi kalau nanti sekolah saya unggulan, nah tapi nanti pas dilihat rapot sekolahnya, pas dilihat bagaimana pencapaiannya yang disurvei berdasarkan data random anak-anaknya itu tidak menunjukkan nilai yang bagus, itu berarti dari sisi standarisasi pendidikan di tingkat nasional itu tidak dianggap bagus. Makanya saya minta nanti rapot sekolahnya diperbaiki. Nggak tahu saya rapot sekolahnya keberapa sekolah ini. Nah, itu kan proses panjang, karena itu berkenaan dengan culture, dengan kebiasaan budaya belajar, bagaimana persepsi anak terhadap lingkungan belajar, bagaimana anak mendapat kebiasaan-kebiasaan belajar. Nah, ini harus Bapak Ibu dorong terus. Sekolah penggerak itu kan kalau nggak salah ada 4 ya. 1 sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia kan. Yang kedua digitalisasi sekolah, yang keempat PBD, perencanaan berbasis data, terus paradigma pembelajaran, model-model pembelajaran. Maka sekolah swasta itu, apalagi ini masih muda-muda, saya itu menghadapi sekolah-sekolah negeri itu lihat, wah udah pada senior-senior, nggak tahu gitu, apakah motivasi belajarnya masih tinggi atau tidak, gimana penguasaan teknologi informasinya. Saya nggak bisa memprediksi lah gitu ya, karena angkatan di atas saya aja udah susah tuh Pak, Bu. Angkatan saya aja udah susah tuh. Yang sekarang ada di guru, angkatan saya kan sebanyak. Itu saya lihat itu susah apanya. Tapi kalau bapak-bapak masih usia 30 tahun, 24 tahun, 23 tahun seperti ini, mereka kuliahnya udah berbasis IT dulu. Mau nyari pembelajaran apa-apa gampang gitu. Tinggal buka Bing, buka ChatGPT udah gampang. Nyari informasi apapun bisa di situ. Jadi lebih mudah gitu. Sehingga bisa jalan lebih cepat. Jadi nanti tinggal musyawarah, ini kan berapa orang semuanya? Dianalisis apa sih kebutuhan kita hari ini? Apa yang diunggulkan di sini? Apakah hanya keagamaannya saja? Atau IT-nya? Apa bahasanya? Gitu. Karena kalau agama aja udah banyak Bu sekarang. Kalau sekolah unggulannya hanya fokusnya ke keagamaan aja udah banyak sekarang. Nah, apakah cukup seperti itu dengan tren-tren seperti itu? Kan nggak cukup berhenti di situ. Bisa dibuka kelas-kelas yang lain, maka Pak, bisa dibuka kelas yang lain, keunggulan-keunggulan yang lain. Maka Bapak Ibu manfaatkan, ini potensinya kan luar biasa, kepercayaan masyarakatnya luar biasa, kemudian sumber dayanya bagus, sehingga bisa lari dengan itu. Maka beberapa hal yang perlu diperhatikan nanti, kan kelihatan Bu nanti itu. Akun belajar ID-nya dimanfaatin oleh semua guru. Kan kelihatan yang dimanfaatkan sama yang tidak dimanfaatkan kelihatan. Terus anak-anaknya itu karena ini sekolah swasta lebih gampang. SMP lagi tingkatnya. Jadi kalau ngajarnya udah berbasis anak-anaknya disuruh memanfaatkan akun belajar ID itu udah bagus luar biasa. Kan di sana udah segala fasilitas sudah ada enaknya. Kementerian itu sekarang udah memudahkan anak-anak. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi sekolah, ya itu dimanfaatin itu.
Jadi sekolah swasta seperti ini dibanding negeri, kalau menurut saya peluang untuk cepat akselerasinya itu lebih cepat di sekolah swasta. Gurunya masih muda, anak-anaknya yang masuk raw inputnya juga support dari orang tuanya lebih bagus. Jadi kalau anak-anaknya nanti udah pembelajarnya berbasis IT, udah pemanfaatan akun belajar ID, anak-anaknya kelas 1 sampai kelas 7 sampai kelas 9 di sini kan cuma 120, itu terkontrol bener. Jadi kalau guru-gurunya mau ngajarnya pakai IT juga udah gampang. Nah ini dimanfaatin betul, harus dimanfaatin. Jadi kalau bisa udah paperless belajarnya. Jadi kalau Bapak Ibu keunggulannya hanya keagamaan, saya saranin IT-nya diunggulkan. Dan nanti anak-anak kelas 7, 8, 9 udah belajar pakai Chromebook. Gitu. Biar terdata juga di pusdatin. Daripada anak-anak sekarang, saya yakin semua anak SMP IT cendikia itu di rumahnya udah pakai WiFi orang tuanya. Nah, masa WiFi itu tidak dimanfaatin untuk anak belajar di rumah? Kalau distimulasi oleh sekolah, guru-gurunya mengasih tugasnya pakai itu, kemudian akun belajar ID-nya disuruh dimanfaatin oleh mereka, kepala sekolahnya pakai akun belajar ID, siswa-siswanya pakai itu akun belajar ID, kan udah jadi barang itu. Pembelajarannya sudah berbasis IT, pakai Chromebook, neranginya udah di situ, kan enak. Bisa sekolah ini bisa hebat luar biasa karena agamanya pinter, IT-nya bagus, bahasanya hebat. 3 keunggulan dimiliki oleh sekolah ini. Bisa dilakukan itu? Bisa. Dan sekolah ini memungkinkan. Gitu. Melakukan peningkatan sumber daya manusia untuk sekian guru itu lebih mudah. Masih pada muda-muda, fasilitas ada. Gitu. Kan komponen sekolah penggerak itu, tingkatkan SDM-nya, kejar visinya itu apa? Rubah model-model pembelajarnya. Sekarang udah kurikulum merdeka, maka pembelajarannya nanti nggak usah di kelas terus kayak gini. Bisa belajar di mana, bisa belajar di mana. Mungkin anak nggak sekolah juga nggak apa-apa. Pembelajarannya hybrid. Pembelajarannya menyenangkan, kreatif, bermakna. Jadi masuk ke situ, nanti visinya diterjemahin, guru-gurunya ditingkatin, model-model pembelajarannya dirubah. Karena hari ini itu model-model pembelajaran itu guru itu fasilitator kok. Guru itu didorong lebih ke memfasilitasi, lebih membimbing anak keluar dari masalah pribadi dan masalah sosialnya, masalah belajar. Lebih ke situ. Jadi guru-guru ke depan harus menguasai bimbingan konseling semuanya, harus menguasai psikologi anak, perkembangan anak. Karena apa? Pemerintah berkeyakinan, rektor Korea itu pernah saya ikut seminar, dia ke depan itu guru-guru yang dibutuhkan oleh dunia adalah guru-guru yang bisa membantu anak-anak, membimbing anak-anak menyalurkan potensinya, kemudian mengeluarkan anak-anak dari masalah-masalah pribadi dan sosialnya. Kalau guru-guru hanya fokus pada informasi pengetahuan, hari ini udah digantikan. Anak-anak sekarang ada apa? Bing itu udah bisa menjawab apapun sekarang. Nah, kita kalau masih berfokus ke situ, kita akan ketinggalan. Maka mulai menyiapkan guru-guru yang bisa membaca karakter anak, yang bisa membaca tulisan anak itu. Ini anak karakternya seperti apa, potensinya apa. Karena bisa dipelajari itu. Grafologi itu bisa dipelajari. Jadi ini anak fokusnya kemana? Live kodenya sama apa? Passionnya itu bisa kelihatan. Bisa dipelajari itu yang kayak gitu tuh. Bagaimana cara mengembangkan anak-anak. Nah, maka apa? Fokus kepala sekolah fokus yayasan. Jika guru-gurunya ingin menguasai ilmu-ilmu pembelajaran yang bagus itu, fokuskan pada upaya membaca potensi anak, membaca karakter anak. Ini anak potensinya apa, kelebihannya di mana. Itu kan bisa dipelajari, Bu. SDM, kemudian apa? Pembelajaran, digitalisasi penting, tata kelolanya sudah penting. Di sini sekolahnya harus sudah lebih modern dari sekolah negeri. Nanti kalau anak nggak tahu ini LMS-nya seperti apa. Kalau misalnya orang tua bisa ngecek absen murid nggak di sini?
harus langsung bisa tuh, harus lebih duluan ini sekolah ini. Ingin tahu anaknya sekolah atau tidak itu kemudian begitu anak masuk ke sekolah udah di HP orang tuanya. Anak gak masuk, anak mau ngecek nilai rapotnya di HP udah bisa gitu. Digitalisasi sekolahnya harus unggul. Yang terakhir PBD, perencanaan berbasis data. Buka rapot sekolahnya, rencanakan bareng-bareng. Di sini unggulnya numerasi. Numerasinya baik. Sebenarnya literasi digitalisasi itu kan sesuatu yang melingkar gitu, sama aja gitu. Sehingga nanti di sini udah mulai nanti kan bisa tuh dipasang barcode, segala informasi di sini sudah bisa diakses oleh anak-anak. Ini aula apa namanya? Nah di sini nanti pasang barcode pasang, muncul di scan, jebret, scan oleh anak kalau ingin tahu ini aula apa atau ini aula insan cendikia, dibangun tahun sekian, kapasitas sekian. Itu udah masuk, itu kan literasi digital itu. Nah sekolah ini harus sampai ke situ digitalisasinya. Ada tempat apalagi pohon apa di sana, simpenin barcode, simpen. Kan itu bisa dibuat, di-scan oleh anak, tahu semua yang tumbuh di sini disimpenin barcode dan itu menjadi perpustakaan digital. Gitu. Ingin mengetahui jumlah kelas, jumlah guru, scan aja kode, keluar tuh. Tulisannya bisa keluar, gambar-gambarnya mulai dari pembangunan, jumlah segala bisa keluar, suaranya juga bisa keluar di situ. Bapak nggak nerapkan, nggak saya mah. Bapak pergi ke SKB, di sana ada barcode, scan oleh Bapak keluar semua tuh. Ini adalah bioswale. Bioswale adalah cara irigasi dengan sistem penyerapan, penyebaran dan pelambatan. Gitu. Dibuat dengan menggunakan ini. Udah ada Pak. Dan nanti ini akan saya kembangkan di Purwakarta. Sekolah-sekolahnya akan seperti itu. Mudah tidak, karena saya menghadapi tantangan bagaimana menghadapi orang-orang dengan mental model yang berbeda. Maka apa? Peter Seng itu di bukunya Learning Organization itu menyampaikan bahwa perubahan itu akan berhasil jika kita mempunyai 5 disiplin, 5 disiplin. Satu apa? Mental model. Jadi mental model guru-gurunya harus sama ini. Jangan luhlah, harus optimis, jangan saling menyalahkan bahwa kita menyadari keprofesian kita, diri kita siapa dan kita bekerja di mana, peran kita. Yang kedua personal mastery. Jadi organisasi ini harus mempunyai pribadi-pribadi yang matang, yang mempunyai kematangan diri, tidak tergantung sama orang, tapi dia harus bahwa saya itu harus berperan sesuai dengan kapasitas saya dan saya menjadi pribadi-pribadi yang harus terus berkembang. Mental model, personal mastery, kemudian set vision. Jadi visi, jika organisasinya ini SMP cendikianya pengen maju, visinya harus disemayamkan di semua guru, di semua penjaga, di semua TU, di yayasan, di orang tua. Ini visi katanya. Share vision, dibagi visinya, ditanamkan dalam kepala setiap orang, biar apa? Setiap orang bergerak menuju visi itu. 3, terus system thinking, berpikir sistem. Jadi semuanya itu mempunyai fungsi peran masing-masing yang tidak bisa dipisahkan. Bu Rini tugasnya ini harus berperan sebagai itu, dan Bu Rini perannya itu akan sangat ditentukan juga oleh penjaga sekolah. Maka penjaga sekolah harus berfungsi dengan baik dan harus bertindak secara baik. Karena kepala sekolah tidak berfungsi, Bu Rini tidak akan bisa mengejar visi, apalagi guru-gurunya. Jadi semuanya itu harus mempunyai pemikiran sistem bahwa saya menentukan keberhasilan organisasi, siapapun. Yang terakhir ada team learning. Jadi harus menjadi tim pembelajar semuanya, harus mau belajar. Jadi jangan sampai kepala sekolahnya belajar terus, guru-gurunya nggak mau belajar, ya repot gitu. Jadi untuk mencapai kemajuan, organisasi penggerak harus mempunyai 5 disiplin itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.